Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faridi Setiawan dengan NIM 15206250050. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramaulia dengan NIM 15206250006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Arayan dengan NIM 15206250019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rizkullah dengan NIM 15206625047. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang studi kasus pengaplikasian turunan dalam mengoptimalkan efisiensi bahan bakar. Nah, tujuan dari studi kasus ini adalah mengidentifikasi aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis pengoptimalisasian rute perjalanan dengan menggunakan konsep turunan, serta menganalisis laju perubahan jarak tempuh terhadap efisiensi volume bahan bakar menggunakan metode kalkulus. Selanjutnya, mengapa sih efisiensi itu penting? Efisiensi bahan bakar bukan hanya tentang menghemat biaya operasional. Ini adalah isu ekonomi global yang memengaruhi stabilitas energi, pertumbuhan bisnis transportasi, dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan meningkatnya permintaan energi dan keterbatasan sumber daya alam, optimasi konsumsi bahan bakar menjadi prioritas strategis bagi pemerintah, industri otomotif, dan perusahaan logistik. Next. Untuk tujuan dari efisiensi itu ada 3. Yang pertama, menghemat biaya operasional yang signifikan. Yang kedua, menurunkan emisi karbon dan polusi udara. Yang ketiga, memperpanjang ketersediaan sumber daya energi fosil. Beli next. Nah, turunan. Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk melihat seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap variabel lainnya. Misalnya, kalau kita punya fungsi yang menggambarkan konsumsi bahan bakar terhadap kecepatan kendaraan, turunan bisa menunjukkan bagaimana perubahan kecepatan memengaruhi konsumsi bahan bakar. Jadi, turunan membantu kita memahami hubungan antara dua variabel secara lebih mendalam. Boleh next. Penerapan turunan dalam efisiensi bahan bakar. Yang pertama adalah menentukan kecepatan optimal kendaraan agar konsumsi bahan bakar minimum. Yang kedua adalah menganalisis hubungan antara torsi dan daya mesin terhadap penggunaan bahan bakar. Yang terakhir adalah menghitung titik kerja paling efisien dari suatu mesin dengan melihat perubahan energi terhadap waktu atau beban. Dan turunan dalam pengoptimalan rute dan kecepatan perjalanan. Nah, untuk menemukan kecepatan yang meminimalkan waktu atau bahan bakar, kita bisa mencari nilai X atau kecepatan ketika turunan pertama dari fungsi konsumsi bahan bakar terhadap kecepatan sama dengan 0, yaitu rumusnya df per dv sama dengan 0. Kemudian, turunan kedua digunakan untuk menentukan jenis titik ekstrim yang rumusnya adalah d kuadrat F per dv kuadrat lebih besar dari 0, yaitu sama dengan minimum atau efisiensi maksimum. Dan d kuadrat F per dv kuadrat yang lebih kecil daripada 0 sama dengan maksimum. Next. Nah, dan ada perbedaan laju perubahan jarak tempuh terhadap efisiensi bahan bakar. Yang mana efisiensi bahan bakar biasanya diartikan sebagai jarak tempuh persatuan volume bahan bakar, atau dalam bentuk fungsi EV sama dengan SV per FV, yang dimana EV itu adalah efisiensi bahan bakar yang dihitung dari jarak 1 km per liter, dan SV adalah jarak tempuh sebagai fungsi dari kecepatan V
dan FV adalah jumlah bahan bakar yang digunakan per liter. Dan untuk mengetahui bagaimana efisiensi berubah terhadap kecepatan, kita gunakan turunan dari FV terhadap V yang bisa dihitung dengan rumus DE per dV sama dengan FV dikalikan S efisiensi V dikurang SV dikali F efisiensi V per FV kuadrat. Next. Nah, untuk kesimpulannya, penerapan turunan dalam mengoptimalkan efisiensi bahan bakar menggunakan kalkulus bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi optimal seperti konsumsi bahan bakar minimum pada kecepatan mesin tertentu. Dan dengan menganalisis turunan fungsi konsumsi bahan bakar terhadap variabel seperti kecepatan mesin, dimungkinkan untuk menentukan titik-titik di mana konsumsi bahan bakar minimum tercapai. Metode ini menciptakan lingkungan yang sehat dan terkendali. Dan mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.